Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidni ilma wa wasy'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawalin ya mubdi'an bila mithalin falakal hamdu walakal mintu walakal syarafu ala kulli halin. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan kita ini, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, puasa yang kita lakukan adalah sebagai sarana. Apa sarana itu? Alat ya, untuk mencapai satu tujuan yang sangat mulia, yaitu membersihkan hati dan jiwa manusia. Nah, jadi salah satu alat atau salah satu cara untuk membersihkan hati manusia ini adalah dengan berpuasa. Utamanya adalah puasa di bulan Ramadan ini. Mengapa hati dan jiwa manusia ini perlu dibersihkan? Karena hati kita, jiwa kita ini setiap saat dan setiap waktu bisa menjadi kotor dan ternoda oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pasti manusia punya yang namanya adalah kesalahan atau dosa tadi itu, dari kemaksiatan-kemaksiatan, baik yang besar maupun yang kecil. Salah satu kemaksiatan yang besar itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu dalam bulan puasa ini kita diminta supaya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan ketauhidan kita. Oleh karena itu ya, salah satu upaya yang harus kita lakukan agar jiwa kita tadi bersih, agar hati kita ini bersih. Nah, ada rumus sebenarnya dalam agama ini. Rumusnya itu 4T
satui. Ini rumusnya untuk apa tadi? Membersihkan apa tadi? Hati dan jiwa. Yang pertama adalah tauhid kepada Allah. Ya, bertauhid kepada Allah. Oleh karena itu, ya mari di bulan puasa ini kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah. Dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak tauhid kita. Salah satunya adalah syirik tadi itu. Oleh karena itu, ya, yang harus kita upayakan adalah bagaimana ketauhidan kita ini kepada Allah semakin baik. Yang kedua adalah taubat. Ya, sarana ini untuk membersihkan jiwa manusia ini adalah taubat. Terutama adalah taubatan nasuha, yaitu dengan menyesali perbuatan-perbuatan kita yang jelek, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi, dan mengubah diri menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat, dan menjadi pribadi yang unggul, memiliki akhlakul karimah. Nah, itu namanya adalah taubatan nasuha. Ya, T yang kedua. T yang pertama apa tadi? Yang pertama tauhid. Yang kedua adalah taubat. T yang ketiga adalah takwa kepada Allah. Takwa. Ya. Semakin taat. Ya. Takwa itu menurut para ulama diartikan taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, taat kepada Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Semakin taat, semakin banyak perintah yang kita kerjakan, semakin banyak larangan-larangan kita tinggalkan, semakin baik ya ketakwaan kita. Ya. Kemudian yang keempat adalah tawakal kepada Allah. Ya, tawakal, berserah diri kepada Allah. Tawakal itu artinya adalah menggantungkan, meyakini, pasrah pada Allah dengan segala upaya yang kita lakukan dengan penuh ikhtiar dan doa. Kemudian ya, kita diperintahkan untuk tawakal kepada Allah. Insya Allah kalau kita selalu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjaga dan mencukupi hidup kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, itu yang keempat. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Itu yang pertama apa tadi? Tauhid. Yang kedua taubat. Yang ketiga takwa. Yang keempat tawakal. Nah, I-nya adalah ikhlas. Ikhlas. Orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang jiwanya bersih. Apa itu ikhlas? Hanya mengharap ridho dari Allah. Semata-mata apa yang kita kerjakan ini, ibadah yang kita lakukan ini, tauhid yang kita lakukan, taubat yang kita lakukan, takwa yang kita lakukan, tawakal yang kita lakukan, harus dilandasi dengan keikhlasan. Semata-mata mengharapkan ridho dan pujian dari Allah. Nah, 4T1 ini momentum yang paling tepat adalah di bulan puasa. Yang 4 hal tadi itu. Ya, 4T1 ini momentum yang paling tepat adalah kita mencapai itu di bulan puasa. Jika di bulan puasa saja kita tidak bisa mencapai itu, maka di luar bulan puasa rasanya akan menjadi sulit. Sulit mencapai itu. Kalau di bulan puasa saja kita tidak bisa mencapai itu. Karena itu, mari puasa kita ini, ya, yang sudah kita jalankan beberapa hari ini, bisa kita arahkan ke sana, ya, bisa mengacu kepada 4T dan 1I. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencapai itu, dan Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrun minallah fatun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.